Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau mania. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 2 Kalkulus Integral, akan menjelaskan terkait teorema dasar kalkulus. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku mau kenalin nih nama-nama anggota dari kelompok 2 Kalkulus Integral. Yang pertama, ada saya sendiri, Rahma Muhroma Jalianti. Selanjutnya, ada Dita Amalia Veronica, Odi Hidayat, Rizky Ramadan, Akifah Salsabila, Tantri Widya Solehati, Aulia, dan Cindy Serenita Sihotang. Nah, untuk itu, yuk kita langsung masuk ke videonya. Pernah nggak sih kalian berpikir apa hubungan antara mencari kemiringan sebuah garis atau turunan dengan mencari luas daerah di bawah kurva atau integral? Nah, dua hal ini terlihat sangat berbeda, bukan? Tapi sebenarnya dua hal ini adalah dua sisi dari koin yang sama. Nah, teori dasar kalkulus inilah yang akan menyatukan kedua hal tersebut. Pada bagian awal dari teorema ini memberitahu kita bahwa integral dan turunan adalah operasi yang berkebalikan. Artinya, jika kita mengintegralkan suatu fungsi lalu menurunkannya kembali, kita akan kembali ke fungsi awalnya, atau yang biasa kita kenal dengan seperti ini. Nah, selain bentuk yang tadi, ada juga loh bentuk yang ini. Nah, pada bagian kedua ini, yang paling sering kita pakai untuk menghitung soal integral tentu. Nah, intinya, untuk mencari luas di bawah kurva fx, dari titik A ke titik B, kita cukup mencari anti turunannya, yaitu fungsi x. Lalu, hitung selisih nilai di titik akhir dan titik awal. Nah, untuk memahami lebih lanjut, yuk kita simak video pembelajaran dari kelompok 2 Kalkulus Integral dengan baik sampai akhir. Hari ini kita akan membahas satu konsep yang sangat krusial di kalkulus, yaitu fungsi luas atau area function. Nah, coba perhatikan rumus AX sama dengan integral AX FT dt. Teman-teman jangan bingung dulu ya, kenapa ada variabel T dan X. Bayangkan fungsi ini sebagai sebuah scanner. Titik A adalah tempat kita memulai dan X adalah titik di mana scanner kita berhenti. Jadi fungsi luas ini sebenarnya adalah alat untuk menghitung seberapa banyak luas yang sudah terkumpul dari awal sampai ke titik X yang kita mau. Sekarang kita masuk ke contoh nyata. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan X ditambah 2. Kita ingin tahu berapa sih luas daerah di bawah kurva ini dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Kalau kita lihat grafiknya, ini bentuknya seperti bangun trapesium ya. Namun dengan integrasi, kita bisa hitung akumulasi nilainya lebih akurat. Melalui proses integral tentu yang teman-teman lihat di sini, kita masukkan batas atas 3 dan batas bawahnya 0. Nah, sehingga didapatkan hasil akhirnya 21/2. Dan rahasianya adalah jika hasil integral ini yaitu 1/2 x kuadrat ditambah 2x, kita turunkan kembali, hasilnya akan balik lagi jadi x plus 2. Nah, inilah jembatan utama kita menuju teorema dasar kalkulus. Terakhir, gimana sih kalau daerahnya dibatasi oleh dua kurva? Nah, seperti contoh ini, antara garis Y sama dengan X dan parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X, kuncinya sederhana, fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Dalam interval 0 sampai 3, garis lurus berada di atas parabola. Maka kita integralkan selisihnya. Integral X dikurang X kuadrat kurang 2x dx. Nah, setelah kita hitung dengan teliti, kita dapatkan luas daerahnya adalah 9/2. Nah, prinsip ini bakal sering banget teman-teman pakai untuk menghitung luas daerah yang bentuknya tidak beraturan. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi luas bukan sekedar rumus, tapi proses akumulasi nilai yang menghubungkan antara konsep luas dengan turunan. Dan semoga ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait teorema dasar kalkulus bagian 1 atau TDK 1 gitu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja kepada pembahasan materinya. Di sini kita akan membahas terkait apa itu teorema dasar kalkulus dulu ya gitu teman, atau lebih ke pengertiannya dulu gitu ya. Dalam kalkulus, integral dan turunan dua konsep yang sangat penting gitu teman-teman. Sekilas keduanya tampak berbeda,
Namun, turunan digunakan untuk melihat laju perubahan suatu fungsi gitu ya teman-teman. Adapun untuk integral digunakan untuk menghitung akumulasi atau luas di bawah kurva gitu ya teman-teman. Namun ternyata keduanya memiliki hubungan yang sangat erat gitu ya. Hubungan inilah yang dijelaskan dalam teorema dasar kalkulus. Nah, pada bagian pertama yaitu teorema dasar kalkulus bagian 1 atau TDK 1 ini dijelaskan bahwa jika kita mengambil integral suatu fungsi lalu menurunkannya kembali, terus maka hasilnya akan kembali ke fungsi semula gitu ya teman-teman. Jadi secara sederhananya itu turunan dari suatu integral sama dengan fungsi asal gitu teman-teman. Inilah alasan mengapa integral dan turunan sering disebut sebagai operasi yang saling berkaitan gitu ya teman-teman. Lanjut ke pernyataan teorema gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian pernyataan teorema. Tadi sudah jelaskan terkait pengertian teorema dasar kalkulus bagian 1 atau TDK 1 ya gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke pernyataan teorema dasar. Di sini sudah ada pernyataan tentang terkait teorema ya teman-teman. Jika f adalah fungsi kontinu pada interval tertentu dan didefinisikan fx sama dengan integral. X sama itu adalah batas dari suatu integral gitu ya, nilai integralnya itu batasnya gitu teman-teman. ft dt. Maka turunan dari integralnya f aksen x sama dengan fx gitu teman-teman. Artinya turunan dari fungsi integral tersebut adalah fungsi integralnya. Fx sama dengan integral xa itu tuh batas ya teman-teman. Ingat, batas dari suatu integral sama dengan maksudnya integral xa ft dt. Maka f aksen x sama dengan fx gitu teman-teman. Nah, agar lebih mudah dipahami, bayangkan kita sedang menghitung luas di bawah kurva dari titik awal A ke sampai ke titik x gitu ya teman-teman. Nilai integral itu akan terus bertambah seiring bertumbuhnya x. Nah, turunan dari integral tersebut menunjukkan seberapa cepat luas itu berubah pada titik tertentu gitu ya teman-teman. Dan ternyata laju perubahan luas itu sama persis gitu dengan tinggi kurva pada titik tersebut. Jadi integral mengumpulkan luas, turunan melihat perubahan luas itulah nilai fungsi asli gitu teman-teman. Dengan kata lain, proses integral lalu diturunkan akan menghasilkan kita ke fungsi awal gitu ya teman-teman. Nah, adapun inti dari TDK 1 ini, fokus utama dari teorema ini bukan sekedar rumus, tetapi memahami hubungan dua arah antara turunan dan integral gitu ya teman-teman. Jika turunan mencari perubahan dan integral mencari akumulasi, maka keduanya saling melengkapi gitu teman-teman. TDK 1 ini menunjukkan bahwa ketika akumulasi diukur lalu integral melalui integral, lalu perubahan akumulasi itu dicari gitu teman-teman, mulai terturun, maka hasilnya adalah fungsi asal gitu teman-teman. Nah, Oke, pada soal pertama ini kita diberikan sebuah fungsi yang berbentuk integral dengan batas bawah 1 dan batas atas x. Bentuk ini sesuai dengan teorema dasar kalkulus 1, yaitu jika kita punya fungsi integral dengan batas atas x, maka turunannya adalah fungsi yang ada di dalam integral tersebut. Artinya, kita tidak perlu menghitung integralnya terlebih dahulu. Langkahnya sangat sederhana. Ambil fungsi yang ada di dalam integral, yaitu 3t kuadrat min 4t plus 1, lalu ganti variabel t menjadi x, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 1. Jadi inti dari teorema dasar kalkulus 1 adalah turunan dari fungsi integral dengan batas atas x akan langsung menghasilkan fungsi aslinya. Pada soal kedua ini bentuknya hampir sama dengan soal pertama, tetapi ada sedikit perbedaan penting. Jika pada soal pertama batas atasnya adalah x, pada soal ini batasnya adalah x kuadrat. Namun konsep yang digunakan tetap teorema dasar kalkulus 1, hanya saja kita perlu sedikit penyesuaian. Pertama, kita ambil fungsi yang ada di dalam integral, yaitu 2t plus 5. Kemudian kita ganti variabel t dengan batas atasnya, yaitu x kuadrat, sehingga menjadi
2x kuadrat plus 5. Karena batas atasnya adalah x kuadrat, maka kita perlu mengalihkan dengan turunan dari x kuadrat, yaitu 2x. Sehingga diperoleh f aksen sama dengan 2x kuadrat plus 5 dikali 2x. Atau jika disederhanakan, f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 plus 10x. Jadi meskipun bentuknya sedikit berbeda, konsepnya tetap sama, yaitu teorema dasar kalkulus 1. Perbedaannya hanya pada batas atas, yang jika berupa fungsi, maka harus dikalikan dengan turunannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teorema dasar kalkulus 2 yang digunakan untuk menghitung integral tertentu dengan cara yang lebih cepat. Yang pertama itu ada pernyataan TDK 2. Jika suatu fungsi fx kontinu pada interval a, b dan fx adalah antiturunan dari fx. Di sini juga terdapat rumus utama yang dimana integral dari a sampai b sama dengan fb dikurangi fa. Jadi intinya sangat sederhana, yaitu nilai atas dikurangi nilai bawah. Ada konsep antiturunan yang dimana antiturunan adalah kebalikan dari turunan. Artinya f aksen x sama dengan fx. Contoh, jika fx sama dengan 2x, maka antiturunannya yaitu fx sama dengan x kuadrat plus c. Jadi kalau diturunkan kebalik, maka hasilnya kembali ke fungsi awal. Di sini juga terdapat 4 langkah antiturunan. Yang pertama itu cari antiturunan dari fx, lalu substitusikan batas atas b dan substitusikan batas bawah a, lalu dikurangkan fb dikurangi fa. Di sini juga terdapat contoh soal. Yang pertama, integral dari 3 sampai 1 dari 2x dx. Jadi yang pertama kita cari antiturunan dari fx-nya dulu, yaitu x kuadrat, lalu kita masukkan 3 dan 1, maka hasilnya 8. Contoh soal yang kedua yaitu integral dari 2 sampai 0 dari 3x kuadrat ditambah 1 dx. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari antiturunan fx-nya dulu, yaitu x 3 kuadrat plus x. Lalu kita masukkan angka 2 dan 0, maka akan menghasilkan angka 10. Jadi integral dari 2 sampai 0 dari 3x kuadrat plus 1 dx itu hasilnya 10. Nah, jadi kita akan mencari hasil atau menghitung hasil dari integral min 1 sampai 2 dari fungsi x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 8x plus 2 dx. Nah, selanjutnya itu kita mencari antiturunan dari polinomial ini. Nah, jadi ini 1 per 3 plus 1. Jadi 1 per 4. Nah, x pangkat 3 plus 1, jadi x pangkat 4. Nah, dikurangi 6 per 2 tambah 1, jadi 3. Terus x pangkat 2 plus 1, x pangkat 3. Nah, ditambah 8 per 1 tambah 1, 2. Jadi 8 per 2, x pangkat 1 plus 1, jadi x kuadrat. Nah, ini 2 ditambah, nah ini karena ini konstanta, jadi kita tinggal tambah x. Nah, ini batasnya dari min 1 sampai 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya. Kayak ini 6 per 3 jadi 2, 8 per 2 jadi 4. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung nih batas-batasnya. Nah, tadi kan sudah diketahui ya rumusnya itu fb dikurangi fa. Nah, jadi fb itu, nah jadi kita tinggal x ini diganti nih sama batasnya. Ini batas atasnya 2. Jadi 1 per 4, 2 pangkat 4 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 1 per 4. Nah, ini juga ini batas bawahnya. Kita ganti x jadi min 1. Batas 1 per 4 min 1 pangkat 4 min 2 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 1. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Nah, hasil dari ini yaitu 8. Nah, dikurangi hasil dari ini itu 17 per 4. Nah, seperti biasa itu kita bisa menyamakan penyebutnya. Di 8 kali 4 32 dikurangi 17 per 4. Jadi hasilnya itu 3 per 4. Hitunglah nilai dari integral 0 sampai v per 2 sin pangkat 3x cos x dx. Yang pertama itu kita misalkan sin x dengan u. Nah, jadi turunan dari sin x itu cos x. Nah, jadi du sama dengan cos x dx. Nah, jadi
Nah, selanjutnya yaitu kita ubah batas. Nah, jadi ini itu tinggal kita substitusikan. Jadi 0. Nah, substitusikan ke ini, U-nya sin X. Jadi sin 0. Sin 0 itu 0. Nah, selanjutnya V per 2. Jadi sin V per 2. Jadi sin 90 derajat. Itu 1. Nah, integral. Nah, batasnya yang baru kita masukin dari 0 sampai 1. Nah, terus tadi kan cos X-nya diganti menjadi DU. Jadi sin X-nya jadi U. Jadi U pangkat 3 DU. Nah, selanjutnya kita cari antiturunannya. U pangkat 3 antiturunannya. Jadi 1 per 3 plus 1. Berarti 1 per 4 dikali U. U pangkat 3 plus 1. Jadi U pangkat 4. Nah, batas itu dari 0 sampai 1. Nah, lanjut. Nah, kita hitung. Nah, rumusnya itu kan tadi FB dikurangi FA atau batas atas dikurangi batas akhir. Nah, jadi U-nya itu ganti kita jadi 1. Jadi 1 per 4, 1 pangkat 4 dikurangi 1 per 4. Nah, 0 pangkat 4. Nah, karena ini itu 0 pangkat 4 itu 0 dikali 1 per 4 itu 0. Jadi hasilnya itu 1 per 4. Jadi sekarang itu apa sih perbandingan dari cara lama dengan TDK 2 ini? Nah, jadi yang cara lama itu atau jumlah Riemann. Nah, dengan teorema dasar kalkulus 2. Ini cara baru atau cara modernnya. Nah, jadi dari konsepnya aja cara lama itu dengan menjumlahkan ribuan kotak kecil. Nah, sedangkan kalau TDK 2 itu menggunakan selisih anti turunan. Nah, rumusnya itu untuk cara lama atau jumlah Riemann itu limit n mendekati θ hingga sigma dari 1 sampai n. Nah, f x i kali delta x. Nah, untuk teorema dasar kalkulus itu cukup simple ya, itu fb dikurangi fa. Nah, ya untuk kerumitannya. Nah, jadi di sini tuh kayak harus hafal rumus deret. Nah, misalnya itu sigma i kuadrat itu n plus 1, 2n plus 1 per 6. Nah, ini kan agak ribet ya lah. Nah, kalau untuk teorema dasar kalkulus 2, nah itu kita itu harus cukup tahu anti turunannya. Nah, misalkan ya, anti turunan dari X adalah 1 per 2X kuadrat. Nah, jadi dari ini 1 per 1 plus 1, berarti 1 per 2, X pangkat 1 plus 1, berarti X kuadrat, jadi setengah X kuadrat. Nah, selanjutnya itu untuk langkah kerjanya. Nah, untuk cara lama itu lebih panjang dan lebih banyak langkah-langkahnya. Sedangkan untuk teorema dasar kalkulus 2 itu lebih sedikit atau pendek. Oke, selanjutnya yaitu hubungan dua arah turunan ke integral. Saya Aulia dengan NIM 22252501111. Jadi, turunan ini mengukur laju perubahan kalau integral kebalikan dari turunan tersebut. Turunan ini dari fungsi ke perubahan, kalau integral yaitu dari perubahan kembali lagi ke fungsi asal. Selanjutnya yaitu pada grafik, di sebelah kiri ada fungsi asal, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Pada kurva parabola ini menunjukkan fungsi awal. Lalu pada garis merah adalah garis singgung yang menggambarkan kemiringan. Jadi kemiringan itulah yang disebut dengan turunan. Turunan dari suatu fungsi tersebut yaitu Y sama dengan 2X yang ditujukan di grafik sebelah kanan sebagai garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa turunan mengubah fungsi menjadi laju perubahan atau gradien. Selanjutnya yaitu pada panah integral menunjukkan proses kebalikannya. Jika kita mengintegralkan 2x, maka kita akan kembali ke fungsi asal, yaitu integral 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. Lalu, daerah yang diarsir di bawah kurva ini menunjukkan konsep integral sebagai luas area di bawah grafik. Jadi, hubungan dua arah ini merupakan inti dari teorema dasar kalkulus. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dan aplikasinya.
Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa integral tentu bukan hanya menghitung luas daerah, tetapi juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan turunan melalui teorema dasar kalkulus. Melalui teorema dasar kalkulus, kita dapat memahami bahwa integral dan turunan adalah dua konsep yang saling berlawanan, namun saling melengkapi. Turunan digunakan untuk melihat laju perubahan, sedangkan integral digunakan untuk mengakumulasi perubahan tersebut kembali menjadi suatu fungsi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teorema dasar kalkulus merupakan jembatan penting yang menghubungkan turunan dan integral, serta menjadi dasar dalam berbagai perhitungan matematis dan aplikasinya. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Labana. Are you ready?